على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari yang mulia ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan di hari kiamat nanti, di mana tidak ada yang bisa membantu kita kecuali mengharap syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita beserta keluarga kita, seluruh muslimin muslimat mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berselawat, kita baca salat badar biar hidup dan semangat sebelum kita mengkaji kitab-kitab yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara program kita ya, khususnya di bidang kemakmuran, ada kajian 4 kali dalam sebulan. Yang minggu pertama tiang yang mengisi, minggu kedua pengajian bulanan kita mengundang dari luar, kemudian yang minggu ketiga kembali tiang untuk mengisi, dan minggu keempat ya seperti ini mestinya yang kita agendakan dari luar juga untuk mengisi, jadi selang-seling. Tetapi karena sudah beberapa kami minta dari para tuan guru di luar, jadi banyak yang acara yang sama, jadi malam Sabtu yang kita niatkan untuk mengkaji tafsir ya, tetapi beberapa ustadz dan tuan guru yang kita hubungi ternyata sudah ada jadwal yang sama pada malam hari Sabtu ini, sehingga ya tiang untuk sementara mengisi sebelum kita mendapatkan tuan guru atau ustadz yang akan mengisi pada minggu yang keempat insyaallah.
yang semulanya kita niatkan untuk mengkaji tafsirul Quran, tetapi ini Kabid Humas ini menyampaikan pesan jamaah, katanya kalau bisa bab sholat ya. Kalau bisa ya bab sholat, karena juga momennya Isra Mi'raj, di mana disitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat. Baik, untuk sholat ini ya, karena ada banyak rangkaian-rangkaiannya, mulai dari syarat sahnya, syarat wajibnya, syarat diterimanya juga ada ya. Ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada syarat diterimanya. Jadi 3 syarat ini mungkin sudah ya, sudah biasa kita mendengarkan. Maka insyaallah untuk malam hari ini, mengingat kegiatan atau bulan Isra dan Mi'raj, mungkin tiang langsung saja kepada rukun, karena rukun ini juga lama kalau dibahas panjang, mungkin selesai dia Rajab ini. Sehingga ya, insyaallah malam hari ini kita langsung ke arkanus shalah. Arkanus shalah, rukun-rukun salat. Biasa kira rukun salat entah. Kira 13 apa 12? 13. Lalu dalam kitab-kitab fikih sebut dah 17 karena ada tumaninah tambahannya. 13 13. Imbe ya 13 no. Masih hafal begitu? 13 nono terbagi 4. Secara umum rukun sholat, nah, kalau kita yang biasa kita dengar, biasa dengar ta 13 no terbagi 4. Imbe yang 4, pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, ketiga rukun fi'li, keempat rukun maknawi. Jadi 13 no bagi 4. Pertama rukun qalbi, nanti terpecat apal, jadi garis-garis besarnya. Yang kedua rukun qauli, ucapan. Yang ketiga rukun fi'li, gerakan. Yang keempat ada istilahnya rukun maknawi. Rukun maknawi. Rukun qalbi saya niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Dia masuk rukun qalbi. Adapun melapaskan niat itu hukumnya sunnah. Melapaskan, mengucapkan niat hukumnya sunnah. Kalau dia hanya ucapkan, tidak ada di dalam hati ketika takbiratul ihram, berarti rukun pertama hilang, berarti tidak sah. Kalau dia hanya mengucapkan sebelum takbiratul ihram, usolli fardal maghribi ya, dia mengucapkan, dilapaskan, dan ketika takbiratul ihram tidak dia pasang niat qalbi itu, maka berarti rukun pertama sudah hilang. B, kenana rukun pertama tentang niat. Niat itu sekurang-kurangnya ya, rukun pertama sekurang-kurangnya kalau sholat fardu itu harus ada yang 3 sekurang-kurangnya. Pindah lematin ketika takbiratul ihram. Karena kata beliau di sini an-niyatu bil qalbi lil fi'li. An-niyatu bil qalbi lil fi'li. Niat untuk ya, mengerjakan sesuatu di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati. Pertama rukun niat. Kira rukun niat ada pelinggih pemimpin wah ngaji ya, sebelum tanya jawab tiang bertanya dulu.
kira rukun niat dalam sholat fardu? Sekurang-kurangnya harus narak tuh hanya salah saya itu ya nasah niatnya. Sekurang-kurangnya telu. Pertama namanya al-qasdu. Al-qasdu. Apa arti al-qasdu? Tujuan. Tujuan apa yang gawe tah? Usolli, ku sembahyang. Nah itu namanya al-qasdu. Yang kedua, di dalam niat itu rukunnya adalah at-ta'yin. At-ta'yin menentukan sembahyang apa. Kan dua sembahyang. Ya. Sembahyang itu namanya ta'yin. Ditentukan ya, sembahyang apa. Ta'yin itu ya, kalau di dalam sholat sunnah ada ta'yin bis sabab atau ta'yin bil waqti. Baik kenana ta'yin bis sabab, ta'yin menentukan sholat karena sebab. Misalnya datang ke masjid sembahyang tahiyatul masjid, itu karena sebab. Sebab apa? Sebab itu datang di masjid ya. Atau misalnya sholat sunnah wudu, atau sholat sunnah istikharah, atau karena sebab ta'yin waktu, sholat duha ya, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Nah, itu namanya ta'yin dalam sunnah. Tapi kalau ta'yin di dalam fardu, maka kita tentukan ini sholat apa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, harus disebutkan. Itu namanya ta'yin. Yang ketiga harus disebutkan kata fardu, al-fardiyah, disebutkan sekurang-kurangnya telunono harus narap di dalam batinta jakanta takbiratul ihram. Nah hendak narak salah saya nono, nah berarti ana sah niatnya ya, ana sah. Sekurang-kurangnya telunono usolli fardal maghribi, sekurang-kurangnya yang puna dengan bin takbir karena nulak ngonek lalu, karena itu telunono jadi syaratnya usolli fardal maghribi. Adapun salah rakaat mustaqbilal kiblati imaman makmuman itu tidak disyaratkan, tidak menjadi syarat dalam niat. Kalaupun misalnya karena menyebut lengkap lalu, jadi kadang-kadang habis napas takbir anda tutup Allah, akhirnya datang was-was, rusak, ulang balik Allah ya, ini tutup usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ya, ada ma'muman lil, terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Sehingga syarat niat itu ada tiga, al-qasdu wat ta'yinu wal fardiyah. Nah itu juga dalam syair di kitab I'anatul Talibin disebutkan, ya sa'ila anis syurutun niyah al-qasdu wat ta'yin wal fardiyah. Ya sa'ila anis syurutun niyah al-qasdu wat ta'yinu wal fardiyah. Nah begitu kata para ulama. Adapun misalnya kalau kita ingin imaman makmuman bisa disebutkan sebelum takbiratul ihram, ketika melapaskan ya apa niat itu usolli, mungkin untuk menguatkan. Kenapa perlu dilapaskan atau disunnahkan, bukan dibid'ahkan ya, tetapi disunnahkan untuk membantu dalam hati. Nah jadi atentano konsentrasi fokus, jadi perlu dibantu dengan ucapan, sehingga disunnahkan melapaskannya. Nah mentemele lapasang aja secara lengkap sebelum takbiratul ihram, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Begitu takbiratul ihram sekurang-kurangnya usolli fardal maghribi, itu syaratnya ya, yang tidak boleh ditinggalkan.
Kemudian bil qalbi li ayati shalah, artinya tujuan untuk mengerjakan salat. Wa yu'ayyidu as-sababi wal waqti, kemudian mentakyinkan entah itu karena sebab seperti sholat istisqa atau tahiyat atau sunnah wudu atau istikharah, atau ta'yin karena waktu, yaitu misalnya zuhur, asar, duha dan sebagainya. Wa yanwi al-fardhiyyata bil-fardhi, dan dia menyiapkan fardu itu di dalam niat membaca atau menyebutkan kata fardhiyah itu di dalam sholat fardu untuk membedakan mana sholat yang sunnah dengan mana sholat yang fardu. Nah, itu rukun pertama dan syaratnya. Pertama niat, pertama niat. Yang kedua namanya rukun qauli. Nah, bro, rukun qalbi. Qalbi ngadu qaf. Qalbi artinya hati. Ngadu kaf kalbi. Apa artinya? Hah? Ngadu kaf kalbi artinya anjing. Ngadu qaf qalbi artinya hati. Dan kurang-kurang pasih ta rukun kalbi, rukun anjing. Kalau kurang-kurang bahasa Arab ini dia sensitif, salah pengucapan huruf maknanya salah, ya. Makanya perlu belajar makharijul huruf, ya. Kalau dalam ilmu tajwid, apalagi khususnya membaca Al-Quran, ya harus kita betul-betul belajar bagaimana penyebutan huruf yang tepat. Wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsuhu ka kulli ruknin qawli, sekurang-kurangnya yang namanya rukun qauli itu harus dia mendengarkan dirinya sendiri sekurang-kurangnya, karena qauli ini dilapaskan, diucapkan, bukan kita diam. Semua rukun qauli harus didengar sekurang-kurangnya oleh diri sendiri sekurang-kurangnya. Takbir dari rukun qauli. Kedua, Fatihah. Baca Fatihah itu ganggu teduh atau sepi ya terdengar kata biasa. Rukun qauli, ya, syaratnya sekurang-kurangnya harus dilapaskan dan yang mendengarkannya adalah diri sendiri. Namun tak normal pendengaran lagu. Namun tak ya normal pendengaran, ya, engkat doang ya terdengar, apalagi engkat batur, nah, tidak disyaratkan lagu. Namun tak normal pendengaran ta harus terdengar apa yang ucapan ta bin rukun qauli. Baca Fatihah tak ganggu gin teruk ya terdengar ya, tak tengompek ya terdengar ya, berarti ada sah, ya. Harus tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, harus kedengaran. Karena ini rukun qauli bukan rukun qalbi. Kalau qalbi nggak perlu didengar karena dalam hati. Lagu rukun qauli harus didengar, ya. Itu namanya rukun qauli. Rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Sebelum takbiratul ihram kanggo tak bergerak-gerak, ya. Lagu noh takbiratul ihram ya tak ganggu, harus tepu. Sebelum takbiratul ihram misal narak sisa makanan pin giginta kanggo tetelan ni dulu masukkan. Lagu wah takbiratul ihram arak sisa makanan nangkakan teh ya wah takbiratul ihram batal. Makanya dikatakan takbiratul ihram, mengharamkan perbuatan yang tadinya halal. Nah, setelah takbiratul ihram ya nak kanggo
bergerak-bergerak, berjoget, berbicara, makan, minum, semuanya jadi haram kalau sudah takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram yaitu menjadi rukun, yaitu lafaz Allahu Akbar, rukun. Kalau yang lain-lain itu takbir intiqal namanya. Takbir intiqal itu takbir pertanda perpindahan dari rukun ke rukun. Nah, takbir intiqal. Nah, dia tidak menjadi rukun, tetapi kalau takbiratul ihram itu menjadi rukun. Ya. Kemudian takbiratul ihram lafaz Allahu Akbar, ya, harus kita dengar walaupun sholat sirri. Sholat sirri itu artinya sholat secara, ya, bukan artinya diam, tetapi sir artinya kecil suaranya. Beda dengan jahar. Kalau jahar beli jelas terang atau dijahar. Mun sirri jak beci. Jadi sholat sirri diartikan sholat yang suaranya kecil, kita sendiri yang mendengarnya, yang sholat. Ya, yang sholat sirri sholat teduk-teduk, sepi-sepi, ya, ya. Salah pengertian kita kalau mengartikan sholat zuhur, sholat asar, sholat sirri artinya teduk-teduk, takbir dah sepi, baca Fatihah sepi, ya ada bacaan dah lagu ya na sugul engkatna. Ya, berarti sudah gugur rukun qauli kalau tidak mendengar. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kadang sebagian ya orang kurang pas cara memahaminya, dikira sirri itu teduk dong tuh. Baca lagu dalam hati enggak. Ya, nah harus dilapaskan, sekurang-kurangnya harus didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian takbiratul ihram lafaz Allahu Akbar itu syaratnya, ya, 16 lalu syaratnya. Ampun nak kena takbir teh harus 16 nih nak kena. Syaratnya 16. Takbiratul ihram doang. Kan niat dia telu kan. Takbiratul ihram bega. Pertama, al-ityanu bi jami'i hurufi qa'iman 'inda wujubil qiyam. Fa in yaqa harfun min hadhihi ghairi qiyam lam tan'aqidu sholatuhu. Berat, ya. Harus mendatangkan huruf-huruf takbir itu secara jelas ketika pas waktu tengahnya kepeng. Pas waktu tengahnya kepeng. Ya. Harus kita melapaskannya huruf per huruf, dalam arti anak kanggo gin sebagian ya tersebutnya huruf Allahu Akbar no. Alifna makan Allah tekanggo Allahu Akbar mbi alifna. Enta langsung Allahu Akbar. Mana Allah? Mana lapas Allahu. Nah, harus ditadangkan secara jelas, ya, terperinci per hurufnya. Jika ya satu huruf saja hilang, nah berarti sudah tidak dianggap sah. Satu huruf saja, ya. Karena sholatnya memang betul-betul harus, ya, detail, betul-betul harus terperinci. Itu syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama. Atau dia melapaskan takbiratul ihram padahal ya udah tepeng masih nganjang, misalnya masbuk, berudah langsung belum berdiri dengan tegak langsung dia takbir, la tan'aqidu sholatuhu, maka tidak dianggap sholatnya, tidak dianggap sah. Takbiratul ihram dong. Kedua, ya,
isma'u nafsihi laha, dia harus mendengar oleh dirinya sendiri lafaz takbir. Syarat yang kedua, yang takbir itu harus mendengar lafaz takbirnya, harus mendengar lafaz takbirnya. Khusus apalagi pin solat yang sifatnya sir, ya, sir, solat zuhur, solat asar. Sir itu maknanya juga rahasia, ya. Sir, asrar artinya rahasia-rahasia. Sehingga kita kadang-kadang membaca suratul Fatihah misalnya dengan niat. Nah, ini juga perlu kita secara makna sih, secara mafhum, nah perlu kita luruskan. Kalau kita membaca Fatihah misalnya dengan niat mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, selamat dunia dan akhirat, maka di situ kita mengatakan bisirril Fatihah, dengan rahasia surat Al-Fatihah. Nah, bisirril Fatihah. Kalau kita niatkan untuk menjadi sebab, misalnya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat, dengan berkat bisirril Fatihah. Tapi kalau kita hadiahkan untuk orang yang meninggal, bukan bisirri tetapi lahul Fatihah. Misalnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita mengatakan lahul Fatihah, bukan bisirril Fatihah, tapi lahul Fatihah. Ya, untuk beliau Al-Fatihah. Wa ila jami' arwahil muslimin lahum minnal Fatihah, dari untuk mereka dari kami Al-Fatihah, bukan bisiril Fatihah. Ini perlu juga kita pahami, karena sekali lagi kasihan yang paham bahasa Arab, kasihan. Kalau yang nggak paham nggak ada masalah, tetapi yang paham bahasa Arab ini kasihan, ya. Kapan harus bisiril Fatihah, kapan harus lahul Fatihah, lahumul Fatihah, ada ilmunya, tidak sembarangan. Ada ilmunya. Tidak bisa kita semau-maunya bisiril lahul Fatihah padahal maknanya tidak pas. Nah, maka segala sesuatu itu perlu ilmu, perlu belajar, ya. Tidak bisa kita menganggap diri hebat saja. Tetapi masalah lahul bisiril saja masih keliru, masih tidak pas. Ini masalah bisirri dengan lahul Fatihah. Nah, ini untuk humas ini khususnya kayaknya yang mengumumkan, ya, amal. Syarat yang kedua, harus mendengar oleh si takbir tersebut takbirnya. Dia harus dengar, tidak boleh dia tidak mendengar takbirnya. Harus didengar walaupun sholat zuhur. Allahu Akbar harus didengar minimal oleh dirinya. Yang ketiga, kaunuha, ya, lafzul jalalah, tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain, harus menggunakan Allahu, tidak boleh diganti dengan Ar-Rahman, ya. Walaupun maknanya sama, Allah juga maknanya, Ar-Rahman juga sama maknanya, Ar-Rahim sama, tetapi tidak boleh diganti, tetap Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar walaupun makna sama. Ini namanya syarat, ketentuan, ya, ketentuan dalam takbiratul ihram. Kemudian kaunuha, yang keempat syaratnya bilafzin akbar, harus menggunakan kalimat akbar walaupun ada kalimat yang semakna, misalnya Allahu A'zam, Allah Maha Agung, tidak boleh diganti. Allahu Akram, Allah Maha Pemurah, tidak boleh, harus akbar, supaya tidak keliru nanti orang baru belajar bahasa Arab udah terganti aja akbar itu dengan akram atau dengan a'zam atau dengan a'la dan sebagainya. Nah, ini namanya ketentuan, tidak boleh kita permainkan. Wal khamisu kaunuha bi sighati af'al, ya, harus sigatnya akbar, tidak boleh diganti dengan kubra, Allahu kubra.
Allahu kabir, tidak boleh, harus lapasnya akbar. Ini min babil ma'lumat saja, ya, min babil ma'lumat. Wasadisu kaunuha bil lughatil arabiyyah liqadirin 'alaiha, harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh menggunakan bahasa yang lain. Allah, supaya lebih khusyuk kita ganti saja dengan Allah Maha Besar, tidak boleh, ya, tidak boleh selain menggunakan bahasa Arab, ya, bagi yang mampu tentunya. Tapi insya Allah lah semua kita mampu mengucapkan Allahu Akbar, ya. Arak ke belinggih pek betul mengucapkan Allahu Akbar. Insya Allah semua kita, ya, insya Allah semua kita bisa. Tapi kalau seandainya ada orang tidak mampu, dia diberikan kesempatan belajar sebentar sebelum, ya, sebelum dia melakukan sholat. Kalau seandainya belum bisa sama sekali. Tapi belajar Allahu Akbar ini juga, ya, harus betul-betul. Tidak bisa kita sembarangan Allahu Akbar. Nanti ada syarat-syarat yang lain, ya. Kan ini kan 16 syaratnya. Ini baru yang ke-6. Kemudian syarat selanjutnya yang ke-7, taqdimu lafzul jalalah ala akbar, harus mendahulukan lafzul jalalah Allah daripada akbar. Harus, tidak boleh dibalik akbar Allah, ya, akbar Allah tidak boleh, harus Allahu Akbar. Kemudian syarat yang ke-8, adamu maddi hamzatil al-jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Allah, salah, berarti dipanjangkan alif hamzahnya. Allah, salah, ya, tidak boleh dipanjangkan hamzahnya. Itu syarat takbiratul ihram, syarat takbir. Kalau orang takbir Allah, berarti sudah salah, dia sudah panjangkan hamzahnya, berarti maknanya sudah rusak. Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, artinya apakah Allah itu maha besar? Berarti dia ragu, berarti dia bertanya. Kalau hamzahnya panjang, berarti itu namanya istifham, pertanyaan, berarti dia ragu, berarti dia mempertanyakan apakah Allah itu besar. Kalau dipanjangkan hamzahnya Allah, nah, berarti sudah salah, ya, takbirnya sudah salah, takbirnya sudah salah. Nah, syarat yang ke-8, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah, karena akan merusak makna, akan menyebabkan orang tersebut mempertanyakan kebesaran Allah. Jadi harus cepat. Allah, kalau di lamnya baru dipanjangkan Allahu Akbar. Tapi kalau hamzahnya tidak boleh, Allah, tidak boleh, ya. Nah, ini perlu dilatih, perlu kita biasakan diri, jangan memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah, karena maknanya akan rusak, ya, akan rusak makna. Yang ke-9, adamu maddil ba min akbar, tidak boleh memanjangkan ba pada kata akbar, tidak boleh memanjangkan ba pada kata akbar. Allahu Akbar, salah, maknanya rusak. Sampai mana akbar ngadu alif, beduk artinya, no beduk impantoknon, atau maknanya kecimol kalau menggunakan akbar dipanjangkan.
Berarti kalau orang mengatakan Allahu Akbar, Allah itu adalah beduk. Ya. Teliti ulama, ya. Teliti ulama ngajar itu supaya betul-betul namanya sholat ini betul-betul. Jadi tidak boleh dipanjangkan, bar itu tidak boleh, ya. Allahu Akbar, nah begitu. Tidak boleh berlagu di situ Allahu Akbar, tidak boleh. Rusak maknanya, maknanya yang rusak. Mari Ibu, kasihan yang paham bahasa Arab, kasihan. Ya, kalau jamaah yang umum mungkin tidak ada masalah. Tetapi bahasa Arabnya rusak, yang paham bahasa Arab akan ngelus-ngelus dada. Ya. Kebetulan Barak misalnya dengan bermakmum dengan Arab yang paham, kok Allah beduk katanya. Allah itu beduk bahasa Anda? Hah? Beduk no beduk. Nah, beduk. Kalau barnya dipanjangkan, bar, ya, akbar itu artinya beduk. Nah, beduk. Maka tidak boleh dipanjangkan pada lafaz akbar, tidak boleh akbar. Nah, ya terganggu gen apa nah ngolet tono akbar, nah terganggu. Langsung Allahu Akbar, nah, harus begitu. Adamu maddul ba, adamu maddil ba min akbar, tidak boleh memanjangkan ba pada kata akbar. Yang ke-10, adamu tasdidil ba min akbar, tidak boleh juga mentasdidkan ba pada kata akbar. Kumbe bukan modelnya, ya. Tidak boleh tasdid dah. Tasdid ba pada kata akbar, ya. Kemudian yang ke-11, adamu ziyadati wawi sakinah au mutaharrikah baina kalimataiha, tidak boleh menambahkan wawu sukun ataupun berharokat di antara dua kalimat Allah dengan akbar, baik wawu itu sukun ataupun wawu itu berharokat. Misalnya Allahu Akbar, berarti sudah menambahkan wawu di situ. Kalau hu-nya panjang berarti sudah ada wawu, berarti sudah tidak benar takbirnya. Allahu Akbar, salah wahnya, ya, berarti menambahkan wawu sudah salah sudah. Atau wawunya itu berharakat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wawunya berharakat, huwa akbar, salah, nyarra wah, takbir wasida wah, ya. Wawunya sukun, Allahu, salah. Atau berharakat, Allahu huwa akbar, salah, ya. Nah, maka belajar takbiratul ihram, ya. Nah, belajar takbiratul ihram, antena pas. Nah, antena pas sembahyang ta, yang mulai dari takbiratul ihram. Nah, syarat yang ke-11, tidak boleh menambahkan wawu sakinah, wawu sukun, hu, atau wawu mutaharrikah berharakat, huwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi betul-betul harusnya Allahu Akbar, bukan huwa akbar. Yo, ngapa nih? Oh, mendak. Ya terasa nih. Takbiratul ihram nang masih. Mohon abang ya. Tang abang insyaallah. Nah, nanti kita lanjutkan. Jadi tentang ngaji ini akan tetap ya rutin setiap minggu, dan kitab yang akan kita kaji namanya Sulamut Taufiq. Bagi jemaah yang ingin ya punya kitab ini ya boleh
harganya impaknya 25.000. Bahasa ulama atau dengan Yaman dia hantar beli kitab ya terkanggung harga, hilang berkahnya. Beli kitab, beli Quran ya terkanggung harga, ya hilang berkahnya. Namun beli kelambi aja tidak apa-apa lah. Beli empat beli, nah namun beli kitab ya, nah bauke 15 yun. Nah 25.000, insyaallah mungkin nanti bisa dihubungi humas ya ataupun Dewan Kemakmuran bagi jemaah yang menginginkan kitab ini, karena nanti kita akan kaji rutin, ya. Nanti kita akan kaji rutin. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Terima kasih Pak Tuan Guru. Karena waktu Isya untuk sesi tanya jawab, Pak Tuan Guru siap satu pertanyaan saja. Kami persilahkan kepada para jemaah untuk bertanya. Waktu sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sembahyang ni kitang tanggari rukun 14 niki macam-macam caranta, terutama tadi pun dalam ruku. Jadi waktu ente ruku arah itang nanti bertista Allah arah itang nanti mata tekenan naenta. Jadi di dalam rukun nikit yang terus uras tanono ya napas masih uras tanono wah pas sujud gitu lah, terus uras sedekah sujud nono ya nas peng masih uras talekan sujud nono wah sujud malik. Jadi tinasa jadi kundek mas sembahyang nikit yang pasah ke nikit yang masalah rukun nikit yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pertanyaan beliau pada saat duduk antara pada saat duduk pada saat iktidal atau duduk antara dua sujud ya, bagaimana posisi tangan kita, apakah di atas lutut atau di belakang kaki kata beliau tadi. Ini mohon penjelasan Pak Tuan Guru, kalau seperti itu apakah sah atau tidak? Baik. Kalau bicara sah tidak sah itu kita fokus ke rukun. Nah, kalau dia meninggalkan rukun berarti tidak sah. Nah, kalau posisi tangannya apakah termasuk rukun apa tidak? Nah, cara anda ngambil hukum deh. Atau ngambil hukum sah atau tidak sah kalau dia meninggalkan syarat dan rukun. Tetapi kalau bukan syarat dan rukun berarti hanya kurang sempurna. Nah, kalau kita mengatakan misalnya posisi tangan itu di lutut ya, nah di situ ini normalnya bagi orang yang sehat, orang normal, orang yang kuat. Tahu arah dengan kadang-kadang yang boleh dah gitu, terpaksa bawa ya, karena kondisi misal kesehatan, karena kekuatan ya, itu boleh saja. Jadi mana yang yang menyebabkan kita tenang dalam sholat dan menambah kehusyuan kita. Bahkan Imam Ramli lebih detail, beliau mengatakan kan rukun itu salah satunya adalah berdiri. Bagaimana kalau seandainya ya, kalau berdiri itu dia akan kurang khusyuk, dia pikirannya ke sana kemari dan sebagainya, maka beliau mengatakan nggak apa-apa dia duduk. Kalau seandainya dengan duduk itu dia lebih khusyuk, lebih nikmat, lebih nyaman dalam melaksanakan sholat. Bahkan begitu Imam Ramli. Nah, maka dalam posisi ini ya, kalau normalnya ya di lutut kita, tapi kalau ada kondisi orang yang misalnya tidak mampu ya, maka kalau dia enaknya di bawah jadi tidak apa-apa karena tidak
mengganggu kesahan atau batalnya sholat kita. Adapun setelah itu dia i'tidal, ya, di situ ada tumak ninah. Tumak ninah itu ukurannya sekurang-kurangnya, namanya tumak ninah itu membaca tasbih 1 kali sekurang-kurangnya, membaca tasbih 1 kali, subhanallah atau subhana rabbiyal a'la, ukuran tumak ninah. Misalnya dalam sujud orang baru dikatakan tumak ninah, sekurang-kurangnya dia membaca tasbih 1 kali, subhana rabbiyal azimi, atau kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Kalau dia sudah bisa dan membaca tasbih 1 kali, maka itu sudah ukurannya dia melakukan tumak ninah. Tapi kalau begitu dia berdiri langsung tidak ada tumak ninahnya, berarti dia meninggalkan rukun. Tumak ninah itu termasuk rukun. Tumak ninah dalam sholat itu termasuk rukun. Tumak ninah itu artinya istirahat sejenak, tenang, ukurannya minimal 1 kali tasbih, kalau dalam sunnahnya 3 kali. Nah, baru dikatakan dia sempurna dan melaksanakan tumak ninah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tinggal 1. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Muhsin Munir. Sebab SK yang saya terima kemarin ini adalah Haji Muhsin Munir. Apalagi menaruh di belakangnya tidak ada. Oleh karena itu mohon ketelitian dalam hal SK. Kemudian lagi, andainya masih disiplin, masih di dinas aparatur negara, SK itu sama sekali tidak berguna bagi saya. Terima kasih. Pertanyaan saya dalam hal rukun qauli berjamaah. Kita berjamaah misalnya pada takbir intikal, apakah cukup dengan imam? Misalnya sami Allahu liman hamidah, kita biasa bilang Rabbana lakal hamdu. Kenapa di situ tidak ada Allahu Akbar? Ya, Allahu Akbar itu sami Allah, padahal itu juga membatasi rukun yang satu dengan rukun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Petun Guru di Taib sekretaris, diperhatikan SK yang terbaru, ya. Kalau ada kekeliruan nanti supaya sekretaris untuk memperbaikinya, ya. Biasa dalil sekretarisnya al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah, ya, untuk diperbaiki. Pertanyaan yang luar biasa, bagus. Yang namanya takbir intiqal itu takbir untuk perpindahan dari rukun yang satu dengan rukun yang lain. Tetapi kenapa ketika i'tidal, ya, tidak mengatakan Allahu Akbar, tetapi membaca sami Allahu liman hamidah? Jadi sejarahnya begini, ketika Sayyidina Abu Bakar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, berangkat ke masjid, beliau menjumpai ada orang tua, sama jalurnya menuju masjid juga. Taruhlah misalnya dari Bagi Anjar, ya, Haji Sin berjalan, ternyata ada orang tua, ya, berjalan, ternyata depannya ada orang tua. Ini sejarah ini. Kenapa sami Allah? Nah, akhirnya luar biasa sabar jisen nih, ada yang demilut ngurutang, ya. Turutang dah dengan tuaknya, ada yang sampailah pintu jebak masjid. Ternyata dengan tuaknya ini, ya, naloh masjid, ternyata tuh kalurus. Ya, nyampang lo masjid, ternyata dengan Yahudi, bukan orang Islam. Wah, dalelah nurutang, ya.
Adang-adang tidak barang tayak masjid ternyata bukan muslim, ternyata orang Yahudi. Begitu Abu Bakar ya. Sehingga ya, begitu beliau masuk masjid, dijumpailah jamaah itu masih dalam keadaan ruku. Rasulullah SAW masih ruku ya, masih dalam keadaan ruku. Apa yang beliau bilang? Alhamdulillah ya. Beliau bilang alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah beliau itu didengar langsung oleh Allah. Ternyata ungkapan beliau mengatakan alhamdulillah itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sholat. Pada waktu sholat itu masih Rasulullah Allahu Akbar ketika i'tidal masih. Tetapi selesai sholat turun malaikat memberitahukan bahwa jadi Allah mendengar alhamdulillahnya ya Abu Bakar. Nah, dari disitulah dikasih tahu, sejak itulah diganti sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji Allah. Abu Bakar itu kelebihan Abu Bakar. Salah satu kelebihan Abu Bakar ketika mengucapkan alhamdulillah ya, menjumpai masih dalam keadaan ruku baginda Rasul dengan para sahabat. Setelah itu turun malaikat memberitahukan Rasul bahwa Allah mendengar alhamdulillahnya Abu Bakar. Nah, dari sejak itulah berubah yang tadinya Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Nah, kurang lebih begitu ceritanya ya, tentang kenapa di ruku itu tidak Allahu Akbar tapi diganti dengan sami Allahu liman hamidah. Pertanyaan kedua, apakah cukup imam ya? Kalau kita bicara cukup dan sah kalau imam saja mengatakan sami Allahu liman hamidah, nanti makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu sekurang-kurangnya ya, Rabbana walakal hamdu. Kalau makmum juga ingin mengikuti sami Allahu liman hamidah juga boleh dan bagus ya. Imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum ikut sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu juga boleh. Kalaupun dicukupkan imam sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu juga boleh dan sah sholatnya. Wallahu alam bisawab. Cukup Rani, beh telat lalu jam laun malam insyaallah. Terima kasih Bapak Guru dan para jamaah kaum muslimin muslimat. Ada beberapa hal yang dapat kami tarik kesimpulan di sini kaitannya dengan materi yang dibahas oleh Bapak Tuan Guru. Yang pertama adalah untuk salat jadi terbagi ke dalam 4 rukun. Kata beliau tadi yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat sudah disebutkan. Kemudian rukun qauli yakni rukun yang kaitannya dengan bacaan. Kemudian rukun fi'li kaitannya dengan gerakan. Kemudian yang terakhir adalah rukun ma'nawi, di mana rukun qalbi ini adalah ada 3, yakni qasad, ta'rad dan ta'yin. Qasad artinya menghadirkan hati, kemudian ta'rad menentukan apakah salat kita itu fardu atau sunat, ini juga harus jelas. Kemudian yang terakhir adalah ta'yin, menentukan waktu, apakah itu maghrib, zuhur atau asar, jangan salah niat. Demikian yang dapat kami tarik kesimpulan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astaghfirullah, warahmatullah, lurus rapikan sob.
صلوا صلاة الفاتحة رحمكم الله. صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. 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 Lana wal walidina wa liman lahu qul wajibatun alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلهنا سبحان الله 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 دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا
Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.